Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi tema 1 kelas 4 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keragaman pembelajaran 1. Namun untuk memulai pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan awali dengan membaca sebuah teks tentang bekerja sama dalam keragaman. Nah, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama dalam melakukan percobaan. Kita masuk pada paragraf kedua. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar suara azan. Siti dan Udin meminta izin kepada teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruangan makannya untuk digunakan Siti dan Udin untuk sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Nah, kita masuk pada paragraf yang ketiga. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka untuk duduk diam dan memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menaikkan benang ke kaleng, Siti ikut membantu, meskipun berbeda agama. Ini artinya apa? Mereka saling menghargai, satu sama lain yang berbeda agama. Nah, jadi adik-adik, kalau ada teman kita yang berbeda agama dengan kita, jangan kita mengucilkan mereka, ya. Jangan kita memusuhi mereka. Nah, sebagai contoh, ini si Udin, si Siti, Edo, Dayu, Lani, mereka bekerja sama dalam melakukan. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu tugas percobaannya. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti pembelajaran sebelumnya, kalian akan menentukan gagasan utama dan gagasan pendukung. Nah, biasanya gagasan utama itu kan selalu berada pada kalimat pertama pada suatu paragraf. Kemudian gagasan pendukung merupakan kalimat yang menjelaskan tentang gagasan utama, ya. Nah, ini ini paragraf pertama pada teks tentang kerjasama dalam keragaman. Nah, ini paragraf utamanya. Kemudian paragraf kedua, yang ini deh ya. Ini adalah paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiga. Nah, seperti biasanya kalian harus menentukan gagasan pokok atau gagasan pendukung. Nah, ini adalah paragraf pertama. Silakan diisi apa gagasan pokoknya, kemudian berapa gagasan pendukung yang ada dalam paragraf pertama, ya. Ini ya.
Kalau misalnya hanya 2, silakan isi 2. Kalau misalnya 3, ya silakan isi 3. Nah, kemudian ini adalah paragraf kedua ya. Paragraf kedua tentang gagasan pokok. Kemudian ini adalah gagasan pendukung, silakan diisi ya. Nah, ini adalah paragraf yang ketiga adik-adik ya. Ini paragraf ketiga. Oke. Nah, sampai di sini sudah paham adik-adik? Bagus, oke. Kita lanjut pada materi berikut. Nah, indera pendengar atau telinga. Nah, di sini kita harus wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Ya, salah satunya adalah kita diberi indera pendengar. Nah, untuk ada berapa jumlah indera yang ada pada manusia? Coba. Ada 5. Yang pertama indera pendengar, yaitu telinga. Kemudian yang kedua adalah indera penglihatan, yaitu mata. Kemudian indera penciuman, yaitu hidung. Kemudian indera perasa, yaitu lidah. Kemudian yang terakhir adalah indera peraba, yaitu kulit. Nah, dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, seperti suara air mengalir, musik, dan berbagai macam bunyi lainnya. Nah, sekarang apa saja sih bagian atau fungsi dari indera pendengar? Kemudian bagaimana telinga merasakan getaran ya? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga berupa selembar kulit tipis. Nah, pada saat itulah gendang telingamu mulai bergetar. Nah, getaran ini dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengah dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di dalam. Nah, agar lebih paham, simaklah video berikut tentang bagaimana telinga bisa merasakan getaran atau bagaimana bunyi bisa masuk dalam telinga. Baik. Ping, kita banyak mendengar suara burung. Indah sekali ya. Ping, kenapa ya kita bisa mendengar suara burung yang begitu indah? Karena kita punya telinga. Tapi kenapa telinga bisa membuat kita bisa jadi mendengar? Apa sebaiknya aku harus masuk ke dalam telinga supaya kita bisa mengerti, begitu ya? Kau ingin masuk ke dalam telinga? Benar. Iya, tentu ya, betul. Terbanglah. Ini adalah daun telinga yang mengumpulkan segala suara. Ini adalah saluran telinga. Daun telinga dan saluran telinga ini adalah pusat pertama untuk menyalurkan suara. Yang berbentuk oval dan agak bening itu apa, Kek? Lihat, dia meloncat sendiri. Saya adalah benda yang agak bening yang disebut gendang telinga. Saya bersifat sangat lentur dan selalu bergetar. Lihatlah. Dan itu adalah saudara-saudara pengatur suara saya. Saya adalah tulang martil. Kalau saya tulang landasan. Dan saya tulang sanggurdi. Kami bertiga disebut sebagai tulang rawan pendengaran. Saya dan mereka menjadi telinga tengah. Pos pendengar kedua kami memperbesar suara luar menjadi 18 kali lipat, lalu menyalurkannya ke dalam.
Tulang suara dan gendang telinga merupakan jembatan antara luar ke dalam yang sangat penting. Kalau anak-anak tidak hati-hati menjaga gendang telinga, maka gendang telinga bisa pecah dan tulang suara menjadi sakit sehingga menyebabkan radang otak. Jadi, berhati-hatilah menjaga gendang telinga kalian. Silakan masuk ke telinga dalam. Kita masuk dari lubang ini. Kenapa? Tidak berani maju lagi? Saya adalah kelenjar limfe yang menyalurkan suara ke sel-sel pendengaran. Halo. Saya adalah sel-sel bulu halus yang mengantar suara saraf pada pendengaran. Itulah saya. Terima kasih. Kami yang menyalurkan suara dan merupakan pusat pendengaran ketiga pada telinga dalam. Kakek akan keluar membuat percobaan. Ping Ping, Pang Pang. Ping Ping, Pang Pang. Terdengar. Iya, terdengar ya. Anak-anak, kalian sudah mengerti terbentuknya telinga? Kakek pengetahuan, sekarang ini aku sudah mengerti, Kek. Kenapa telinga bisa mendengar? Aku tidak menyangka telinga begitu menakjubkan. Di dalam telinga masih banyak lagi ilmu telinga. Kalau waktu sakit disuntik atau makan obat tidak diperhatikan, biar saja sel yang menerangkan. Ya, kalau memakai terlalu banyak antibiotik, saya yang bisa keracunan. Kalau sel bulu halus mati, tidak ada yang membantu saya menyalurkan suara ke sel otak. Sekarang kalian sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, mari kita pulang. Ayo. Baik, itulah video tentang bunyi. Adik-adik sudah paham? Baik, nah kita lanjut pada materi berikut ya. Oke, pada materi berikutnya kita masuk pada materi berikutnya. Di Indonesia terdiri atas keragaman agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi antara pemeluknya. Nah, di sini ada teks belajar dari cerita. Nah, di mana teks ini bercerita tentang hari kebesaran berbagai macam agama. Yaitu pada agama Islam ada hari raya Idul Fitri, pada agama Kristen ada Natal, kemudian pada daerah Bali ada hari raya Galungan, ya. Kemudian ada hari raya Waisak, ya. Jadi pada cerita ini adalah menceritakan tentang berbagai macam hari kebesaran yang ada pada berbagai macam agama yang ada di Indonesia, adik-adik ya. Oke, nah pada selanjutnya silakan adik-adik kerjakan tugas berikut ya. Ini adalah nomor 1, kemudian ini nomor 2. Pada nomor ketiga ini, ceritakan pengalamanmu ketika memiliki teman yang berbeda agama dan perbedaan apa yang kamu ketahui, bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut. Nah, apabila adik-adik mempunyai teman yang berbeda agama, silakan diceritakan. Atau apabila adik-adik tidak memiliki teman yang berbeda agama, ya berarti nomor 3 ini tidak perlu dikerjakan ya. Ya, sekali lagi apabila adik-adik mempunyai teman yang berbeda agama, silakan dikerjakan nomor 3 ini. Kemudian apabila adik-adik tidak memiliki teman yang berbeda agama, maka nomor 3 ini tidak perlu dikerjakan. Oke, sampai di situ dulu pelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila penjelasan Pak Guru terlalu singkat. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.